Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Balance Scorecard. Saya Miftah Syalini sebagai moderator, Mutiara Elera sebagai pemateri 1, Nikmat Oktaviani sebagai pemateri 2, Nur Hidayah sebagai pemateri 3, dan Novrian sebagai pemateri 4. Kepada Mutiara kami persilahkan. Pengertian dari Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance Scorecard dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dari Harvard Business School and David Norton pada tahun 1960. Balance Scorecard berasal dari dua suku kata. Balance yaitu balance artinya berimbang dan scorecard yang artinya kata score. Pengertian balance scorecard menurut para ahli. Menurut Lois dan Biromo 2007, balance scorecard adalah suatu alat manajemen kinerja yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi dengan memanfaatkan sekumpulan indikator finansial dan non-finansial yang kesemuanya telah dalam suatu hubungan sebab akibat. Menurut Tunggal 2001, Balance Scorecard adalah laporan akuntansi yang di dalamnya terdapat 4 faktor dari perusahaan itu sukses. Yang pertama adalah kinerja finansial kepuasan pelanggan. Proses bisnis internal, inovasi, dan pembelajaran. Menurut Dr. Robert Kaplan dan David Norton dan Harvard Business School 1990, Balance Scorecard yaitu sebuah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komparatif. Tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non-keuangan seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Baik, saya akan melanjutkan. Balance Scorecard membantu kinerja kerja perusahaan. Keberadaan BSC bagi perusahaan, adanya BSC telah terbukti membuat perusahaan mampu menciptakan persaingan yang kompetitif. Perusahaan juga tidak takut lagi jika berhadapan dengan kompetitor yang lebih besar. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu letak kelemahannya. Dengan begitu, proses pencarian solusi juga lebih cepat dan akurat. Ada pula tujuan-tujuan Balance Scorecard, ada 4, yaitu pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Ketiga, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Selanjutnya, karakteristik Balance Scorecard. Yang pertama, komprehensif. Komprehensif yaitu Balance Scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan yang yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Selanjutnya, koheren. Balance Scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan kausal dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, seimbang.
Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Dan yang keempat, terukur. Balance scorecard mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun, dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Selanjutnya, 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, financial perspektif atau perspektif keuangan. Yang kedua, customer perspektif atau perspektif pelanggan. Dan yang ketiga, internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Dan yang keempat, learning on growth and growth perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Langkah penerapan balance scorecard. 1. Menentukan strategi. BSC membuat suatu jaringan antara strategi dan operasional. 2. Menentukan ukuran strategi. Mengembangkan ukuran-ukuran data mendukung strategi yang diterapkan. 3. Menentukan sistem dalam ukuran manajemen. BSC harus disatukan dengan struktur formal dan informal organisasi. 4. Menelaah ukuran dan hasil. BSC berjalan maka secara konsisten harus ditelaah oleh manajemen puncak. Penyusunan balance scorecard. Tahap 1. Tahap strategi fokusa. A. Menjalankan strategi yang sudah dibuat. 2. Tahap asesmen. A. Menentukan nilai yang menjadi tolak ukur dalam penilaian. B. Mengembangkan tolak-tolak ukur baru dalam penilaian agar mendapat dimensi yang lebih luas. C. Menerapkan tolak ukur baru yang telah dikembangkan. D. Menganalisis hasil pengamatan dari tolak ukur yang ada dan menuangnya dalam bentuk laporan. 3. Tahap change planning and implementation. A. Hasil analisa yang didapat sebelumnya akan dapat digunakan untuk menghasilkan rencana perbaikan bagi kinerja seluruh bagian perusahaan. 4. Tahap continuous improvement. A. Membuat bagian matriks untuk dapat memonitor pelaksanaan dari perencanaan perbaikan. B. Perbaikan yang terus-menerus mengkaji ulang setiap tolak ukur yang terdapat dalam BSC. Faktor-faktor digunakannya balance scorecard. 1. BSC adalah alat komprehensif untuk memahami pelanggan dan kebutuhannya ada kesenjangan kinerja. 2. BSC menyiapkan logika untuk menciptakan modal intangibles dan intelektual. C. BSC sebagai strategi pertumbuhan. Menjadi keandalan bisnis yang fokus kepada upaya-upaya non-finansial. 4. BSC memberikan pemahaman bagi karyawan. Membuat karyawan memahami strategi dan kaitan sasaran ke dalam proses perusahaan hari ke hari. 5. BSC memfasilitasi. Baik, kami akan mengembalikan ke moderatornya. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.